Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Karena beliau manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Ya, kagak level. Kambing mah nyontohnya kambing, kebo nyontohnya orang, nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang. Bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predispositionnya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat, mah ribet kan. Malaikat bagaimana nyontohnya, dia mah tidur kagak, makan kagak, sama duit budeg, sama perempuan kagak open, lah susah nyontohnya. Ya, Superman tuh biar hebat nggak bisa dicontoh Superman. Bagaimana terbangnya? Lagian pakai celana dalam di luar, Pak. Nggak bisa dicontoh Superman mah. Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia, kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi jangan samain, bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi kita manusia, beliau tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita keblek, asal tidur habis-habisan. Lagi, kita manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, keringetan. Keringet Nabi harum wangi, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringet kita udah rasain aja masing-masing dah, jangan pakai dikebet udah. Contoh lagi, kita nih manusia nih, kita beludah nggak? Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah Nabi obat, ludah Nabi. Itu kan waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar, sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ke gua ya Rasul. Ngapain? Bersihin gua, takut ada binatang berbisa. Silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin gua. Bener tuh, tangannya digigit kalajengking, sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab, ya emang di Arab kejadiannya. Herm nyaut aja bener. Ditahan aja, udah aman ya Rasul, silakan turun. Lama-lama dalam gua berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Nabi tanya, mabalu kayak Abu Bakar. Abu Bakar kenapa? Nggak apa-apa. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak. Takut diubur-ubur Quraisy? Orang kata enggak, itu mah enggak. Loh, kenapa muka kamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau nyusahin Tuhan ya Rasul. Biar saya tahan, asal jangan nyusahin Tuhan.
Jangan begitu kau. Sini tanganmu, diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, diludahin, ringkes, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahin, bengkak campur koreng. Satu tuh alasannya kenapa Nabi dijadikan contoh, karena manusia, kalau manusia disuruh nyontoh manusia pasti bisa dong ya. Yang kedua, karena tadi kata Bang Haji Oma, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh, dagang lintas negara Syam. Saya jenderal Pak, Nabi mimpin tentara di medan perang Mas. Saya mau balik Pak, Nabi dakwah Bung. Saya guru Pak, Nabi ngajar Mas. Innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, guru umat, guru bangsa. Saya politisi Pak, Nabi diplomat ulung Bung. Saya presiden Pak, Nabi mimpin bangsa dan negara Mas. Saya kepala rumah tangga Pak, Nabi punya anak bini Bang. Ayo lempengan mana dulu cari ngomong. Malah Nabi Isa tuh nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Nggak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Ya, Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka nggak kawin ajaran Nabi Isa, pada ngikut lagi nggak kawin. Tuh pastor tuh mubazir, orang dikasih perabotan. Bang bener, saya kalau dalam Islam kiai kagak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Kalau kagak ada giro-giroan, botak rambut. Makanya Bang Haji Oma cerita poligami saya girang banget tadi. Bukan yang ngomong ahlinya soalnya. Dadah gitu aja deh ya. Nah, kata Imam Busair ini yang dahsyat. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi ashkarin hina talqahu wa fi hasham. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama, baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah cari orang begini Bang ya. Kita mah hebat juga setempat, di kantor hebat, sekantor orang diomelin di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya diem aja. Ini di depan bininya dia kagak hebat dia mah. Oke, lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan 3 aja. Pertama, Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Bu, tadi kata Bang Haji, Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tuh Bu. Bilangin anak-anak tong bocah, Nabi ngangon kambing tong.
sekolah tong jadi orang gede, baba lu tibang tamat SD lu sarjana lu, baba lu cuman jadi RT lu jadi camat lu, biarin malu baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu. Nih kan kita Betawi no pendidikan ngentengin banget kotan, udah dong jangan tinggi-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Bawa lu kagak sekolah hidup no. Hidup dong pun jamu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Mahatma Gandhi, kecilnya begeng, ceking, cacingan, liatim, emaknya tuh Gandhi sekolah nak, Gandhi belajar nak, Gandhi jadi orang besar nak, kalau perlu belajar ke Inggris biar Inggris menjajah kita, nggak apa-apa kau sekolah ke Inggris tapi jangan jadi Inggris nak, jangan pacaran sama bule, jangan sentuh minuman keras. Gandhi jadi orang besar. Mahatma Gandhi tumbuh karena dorongan emak. Mak udah yatim. James Watt, Kang Bandrek, emaknya tuh yang dorong tuh jadi orang besar. Belum lagi perempuan yang jadi besar. Di Indonesia ada Kartini, di Jawa Tengah ada Dewi Sartika, di Jawa Barat Dewi Sartika, di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno sang penjahit bendera merah putih, di Aceh muncul Laksamana Malahayati, disusul kemudian oleh Cut Nyadin, baru kemudian muncul Cut Koko, Cut Meme, Cut, ya udah tak cut lain dah. Nabi ke remajanya nggak dikolokin, tegar, tahan bantingan, nggak cengeng. Begini bang, kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi nih, orang mah bang kalau udah biasa susah ketemu susah nggak kaget udah. Ya kita Betawi kan mah susah udah nukangin. Susah mulu. Saya santri nih biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mat, dikasih daging ayam lah nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak nggak kagetan. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel lah pules nggak? Tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid encok. Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma ghadin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh maghrib, tahu boleh maghrib, air kelapa boleh maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya sebab apa? Itu duit buat mobil para menteri kan duit negara, duit negara kan duit rakyat, duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ, gue bayar pajak. Sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu, niat buka puasa. Orang buka puasa kan kemaruk apa jadi gares ya. Bu, jadi benar Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum perempuan. Kata Bang Haji Umar tadi, dengar nggak tuh? Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu.
Ibu 3 kali disebut, bapak coba pikirin, ibu 3, bapak 1 bapak. Ini bagaimana ngitungnya, jadi kerok begini nih ngitung nih. Jangan takut ngadepin susah, hidup nih keras, kerja keras, peras keringat, banting tulang, ya Bu. Satu. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah. Aspek ibadah apaan? Hei, diam-diam giliran gue ini ngomong. Lo ngomong lagi udah gue pulang. Canda neng, udah gantian ya. Ya, apaan urusan? Orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun, kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Semurat. Oke. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, haul ke-609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut, ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya. Kalimatnya sederhana, kita hafalah, yaitu kalimat ana Abdullah. Dibaca ratusan kali, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ah, itu mah Pak Zainuddin kan biasa, itu mah kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, Bapak, Ibu hamba Allah apa bukan? 3 orang. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri, pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku, namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak, kita pan belum tahu. Ngaku mah murah, diakuin mahal. Ya, yang gampang dah. Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Lo ngaku, lo ngaku. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang mulutnya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba setan, budak nafsu. Nggak sesuai ucapan sama perbuatan. Yuk jadi hamba Allah yang beneran. Jangan separuh-separuh, kita mapan asal sakit mah hamba Allah. Ya Allah, ya Allah, lagi sakit, sehat ya dikit, keder, nyari masjid nggak ketemu. Apalagi kata Bang Haji tadi nih, kita nih kan zaman entertain nih, orang pada pintar bikin bungkusan sekarang Bang, ya. Abad entertain, orang pada bangun pencitraan.
Tadi itu kiai sama dukun tipis bedanya. Dukun pada pasang iklan sekarang, ketik reg. Waduh, sampean lahir hari Selasa, nggak cocok di air, ono di hutan sono. Larang udah dagang es jadi berhenti, nggak cocok di air. Bu, di zaman nih siapa pakai apa, siapa mau jadi apa kagak urus nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan masyarakat kita ini kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Tuh daun kering. Penyakitnya kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Cepat heran, gampang kagum. Dulu ada tuh satu hari tabrakan di jalan kenceng, buah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak bener ngerubung. Cari akal nih wartawan, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua, minggir, ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Bu, ini cerita pendek tapi pesannya lumayan nih. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, dia kagak tahu yang ketabrak siapa, main ngakuin aja saya bapaknya korban. Lu makan lu jadi bapak monyet sono lu. Makanya jagain kampung kita nih, jangan kemasukan yang aneh-aneh ya. Nabi palsu, aliran aneh, ya ini bid'ah, itu bid'ah kuno yang kayak begitu. Capek kita ngurusin begitu, udah kelewatan ya. Yang tahlil mah terusin, yang kagak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Orang tahlil juga pakai dalil. Yang mabok masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita nih kayak kurang kerjaan, akhirnya rame turu-turu kita. Padahal yang harus kita kembangkan kan rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, kata Bang Haji Omar tadi. Rukun antar umat seagama, turu-turu kita muslim nih kudu rukun. Beda pendapat boleh, marahan jangan. Ya, tangan kanan sama tangan kiri juga beda, cuman rukun. Asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang, dia dia datang aja nggak rukin. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Nggak, dia mah akur ya Bu. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Ini mah kita kan bermasyarakat sama juga sembahyang berjamaah, ada imam ada makmum ya. Nih rakyat kalau jadi pemilih yang pintar ke depan, nah, mau milih wali kota kayak gubernur kayak presiden kayak. Sebab apa? Sholat berjamaah kan siapa makmum kagak penting Bang. Makmum mah siapa aja boleh ya, tiba ngikutin dia mah. Ngaji dia mah gimana kayak nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak usah, makmum mah kagak usah dipilih, siapa aja boleh ya. Bang, tuh orang budak Bang, boleh jadi makmum. Bacanya kagak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang dipilih jadi imam? Pertama, a'lamuhum, kata Nabi. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam yang paling alim.
bukan yang paling tua. Tua juga kalau kejemur kisut. Dulu tuh Nabi Adam waktu diangkat jadi khalifah kan bekalnya apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma' ay al-ulumul katsirah. Dulu zaman Fir'aun perang sihir sama Musa, sekarang perang visi dan misi. Punya ilmu, Bu, ngerti urusan dari tetek sampai bengeknya. Kalau ngikutin imam yang alim pan enak, bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati milih pemimpin maksudnya, Bu. Jangan terjebak oleh penampilan. Emas pasti kuning. Benar? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah paham dulu. Ustadz, kenapa? Di kampung saya ada 2 orang alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim kagak pelok. Nah, yang kagak pelok suruh jadi imam. Kenapa? Nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Ustadz, imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya kampung pelok, biarin. Susah diurusin udah itu. Apa sih artinya fasih? Yang enak deh, nyambung. Pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat mau yang ngidul deh ngalor, rakyat mau yang ngulon deh ngetan. Lah kan capek rakyat, kagak nyambung. Makanya kalau jadi imam pesan Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu. Itu makmum nggak sama kekuatannya. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam, kudu tahu keadaan makmum. Tuh makmum ada yang udah tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji tuh makmum habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kalau saudan makmum. Ya, nyambung. Jangan udah diangkat jadi imam saenake dewe. Salat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah Yasin. Makmum ikut mengikut, cuman bari ngancem. Besok gua tawiatin balik lagi udah. Kagak nyambung. Kalau nggak nyambung tuh capek, Bu. Jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Kagak nyambung. Orang buta diajak senyum, bagus sih maksudnya, cuman kan rada mubazir. Orang kagak paham. Cari pemimpin yang nyambung. Kalau memang masyarakatnya suka tahlil, cari pemimpin yang suka tahlil. Rakyatnya suka maulid, cari pemimpin yang suka maulid supaya nyambung, kagak pegel kita. Bapak Ibu hadirin, saya balik urusan kita. Nyontoh Nabi ibadahnya luar biasa. Bu, kita ini perlu Allah. Kita ini perlu Allah. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau pasti pulang. Bolot. Bodoh kalau ada perantau, dia sadar dia perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi nggak nyiapin bekal. Yang tadi Bang Haji Omar udah bilang tuh, muda mati. Ya, kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya, perantau mah mesti pulang. Sini mah kita ngendon doang, ngendon taran. Mula-mula pan Bang, kita mah tinggalnya jauh di alam arwah. Dari sana pindah ke alam rahim, alam kandungan emak nih. Pernah tinggal di situ 9 bulan tuh. Ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan. Kelamaan ngetemnya itu. Dari sisi ini mau pantas, ibumu, bapakmu
karena alam rahim fisik dan psikis emak lebih capek dari kita bapak. Kita mah orang laki mah kita mah pan investor gitu mah, nanam modal doang. Yang ngolah pabrik kan emak tuh ya mak, pabrik. Anak-anakku remaja pemuda yang hadir, masya Allah, emakmu, emakku, emak kita semua nih, dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih, dari mulai ngidamin kita udah kita seksa emak nih, muntah nggak urus. Mending ada yang dikeluarin mah enak, lega. Ini kagak ada apa-apanya. Bener mak, yang dipengenin yang kagak musim lah kan setengah mati lagi urusan. Tengah malam pengen megang pala kereta, lu jorok bener lu, gue heran. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga terakhir, contoh dari baginda Nabi, modal utama perjuangannya adalah akhlak. Memperbaiki akhlak, pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuannya adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan tuh orang udah pada lupa aja baru pulang. 6 bulan orang yang ada cuman kapal laut, Mekah Madinah onta, banyak rampok lagi di gurun pasir Baduy itu. Dulu orang tua kita belajar manasik, kalian belajar silat. Sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan, orang pergi haji cukup sebulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting. Kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu. Yang ketiga, kepada lingkungan. Saya dulu masih zaman ada almarhum kakek saya, engkong. Kampung saya banjir, air masuk ke rumah. Saya teriak, "Kong, banjir, Kong." Engkong saya ketawa, "Biarin, bukan salah air. Habis salah lo." "Salah kita bagaimana, Kong?" "Lah lo tempat air lo tempatin. Yang punya tempat datang ya kagak ngerti, ini tempat gua, ini di sini nggak pada lo, lah banjir." Engkong saya nggak makan bangku sekolahan, tapi wise Pak. Air kan bukan musuh, air kan temen kan kudu punya tempat. Lalu kagak punya tempat, pantas kemana dia ngayap, banjir ya. Dulu saya remaja ngaji babul istinja, kiai ngajar makruh buang air kecil di tanah berlubang. Saya tanya, kenapa makruh Kiai? Pertama, untuk alasan kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun. Kalau tidak Kiai, kalau tidak maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut sedang rapat membahas laporan Susno 2Ji. Apa dosanya lalu mati dikencingin? Ini namanya rahmatan li semut. Saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal watak Islam rahmatan lil alamin.
selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min kanzil jannah. Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya,
jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya, apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Di Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga, tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan berada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya. Menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat riya itu bisa memakan amal kita sendiri. Riya itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh yang belas itu kalau nggak gua. Iya kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasad, biasanya memang begitu saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu, Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna shadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang. Wa tadfa'u mitatas su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan.
Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Itu orang mati kan sama ya, kondisinya mati, nggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah, baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan, yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Tidak karena kepengen dipuji orang, tidak karena ingin dikatakan orang pemurah, sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya, masih harus diminta. Kalau nggak diminta ya tulus, lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya, Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, bagaimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik supermi cap bedug misalnya umpamanya atau pabrik kecap cap sorban supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah, ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah, apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia, menyangkut ipolek sosbud, memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari di dalam harta kita, walaupun kita yang cari, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, di sana ada harta anak yatim. Di sana ada hak masjid.
di sana ada hak pesantren, di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan. Tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan, ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem. Problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang gak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lu sih enak lu, kata kita. Dia juga bilang yang enak kan lu. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pulas bener. Saya kamar pakai AC sejuk, tempat tidur sutra empuk, alga spring bed, gula kulik nggak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak. Inilah enak. Nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita, bawaan diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya. Senang kita diam. Asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah saja. Maknya laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diam. Malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki, ibadahnya rajin, kaya. Nih yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi.
Oh, tapi namanya iblis nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa Les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiinlah, iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya, lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub? Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ya, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi nggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin sakit. Masya Allah. Miskin sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, iya, abang kan Nabi bang. Lalu namanya Nabi kan doanya jarang meleset bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh baik dah bang?" Siti Rahmah, iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun bang. Nah coba ente banding-bandingin Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun. Dikasih sakit 16 tahun. Sudah nggak sabar. Mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu. Malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini. Tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gembirakan orang-orang yang sabar
Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar, segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin, apakah itu namanya sakit, bahkan maut sekalipun. Maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sehingga berhenti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah. Nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita. Dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting, kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilatur rahmi. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika. Makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pinter sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini, di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur dam sepi dam. Ya ini kalau bahasa saya. Iya Tuhan sepi ini nggak ada coret-corekan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa baru anteng Nabi Adam. Itu di surga. Cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih. Kaya bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil. Monas, Buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah.
Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah, sendirian kita pikirin diri, nggak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman qata'ak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih hadis, ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi, ada apa malu? Lu marah, ada gua marahan lagi. Tunggu pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah, misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, ke sini. Kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang setil, selimut 3 rangkap setengah dipakai, persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut, begitu Muhammad buka pintu, nah masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah jatuh, mampus dah lo ini. Mampus lo hari ini nih. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad dikit lagi, Muhammad dikit lagi. Enggak paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Serak, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam ya, antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Satu gulung, belum juga nyampe itu tambang. Kurang, beli lagi ke warung. Sambung, ulur lagi, nggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad, kasih tahu encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung nggak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia.
Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya Muhammad, tolong ini. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Sampai atas. Apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat Muhammad. Udah ditolongin dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang begitu. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. Kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi, ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya kata Nabi dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya silaturahmi. Tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika, 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turu-turu takutlah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang nggak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2, bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan. Ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu, orang injek kita. Orang nggak pandang urusan apa malu. Oleh karena itu silaturahmi pada hakikatnya merupakan roh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Misalnya puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar nggak makan nggak minum sih enteng, mengendalikan nafsu itu jihad terbesar. Tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Tanpa sadar, la haula wa la quwwata illa billah, nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita nggak terasa, nyelengin simpenan akhirat. La haula wa la quwwata illa billah, nyimpan lagi. Kaget, la haula wa la quwwata illa billah, nyimpan lagi. Banyak simpenan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu. Apa itu? Kesadaran moral.
Bahwa ini saya bisa kerjakan. Saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini. Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi nggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio nggak mungkin. Tapi jadi kenyataan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Nggak percaya? Silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut. Apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita nggak pantas untuk sombong, sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita nggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Kita mau sombong apa? Kaya, pintar, itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari. Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu endelohom, nggelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar, urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan udah selesai, masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi, kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang, sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak, suruh pendekin tuh musim panas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Suatu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya paling 10 tahun." 10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang? Satu saja? Satu. Harta Bapak berapa? Ya paling-paling bangsa 7 juta kali. 7 juta? Iya. Pak, kenapa Bapak bohongi saya? Bapak punya buku biografi. Koran-koran, majalah-majalah banyak memuat cerita riwayat hidup Bapak. Saya tahu umur Bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun? Saya tahu anak Bapak 8. Kenapa cuma bilang 1?
Saya tahu harta bapak miliaran, mungkin triliunan, pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. Kenapa bilang uang bapak cuma 7 juta? Nah, kata si konglomerat tadi, kamu benar nak, kamu benar. Umur saya kalau jumlahnya memang 70 nak. Cuman ingat-ingat saya, baru 7 tahun terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya, saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelem umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkarat. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu. Oh begitu Pak. Oh iya. Lalu anak Pak. Anak bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih. Yang bakal jadi buah hati, belahan jantung. Pelanjut cerita, penerus sejarah. Bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuma 1 rasanya anak saya ini yang bakal jadi buah hati saya. Besar-besaran saya. Yang akan mendoakan di kubur saya. Yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana, masya Allah, yang atuh tenggeng, yang atuh nyekek botol mulu, yang atuh nggak karu-karuan. Makanya saya bilang 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh begitu Pak. Iya. Nah harta Pak, harta bapak kan triliunan, pabrik bapak di mana-mana, uang bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan diperebutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat. Yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya, segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala. Pada sisi lain, ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, Jadidis safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa inna safara ba'id wa khaffifil hamla fa innal hamla sadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang bintang gemintang bertabur menghias cakrawala.
rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, iketan tuh duit nggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Nggak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. A walking tour. Dimulai dari alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin, cuma ngeberat-beratin. Apa ini beban? Dosa. Kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak. Alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa. Dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja. Yang real. Kalau memang dosa, benjol dong. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami nggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa, orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka.
Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim. Kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Saudara-saudara, sampai sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga 4 perbendaharaan surga ini dapat kita lakukan, yang kelak akan merupakan bekal kita di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya, setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya surga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam, kita tahu, adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya selain daripada Allah, itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi 2. Ada alam syahadah, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada,
Kita percaya kepada jin, bahwa jin itu ada. Kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita.